Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna tiba'al hawa madaru kulli syaqawah, fattaqullaha haqqa taqwah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahman, Komplek Harperindo Ciputat, Tangerang Selatan, yarhamukumullah. Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula tahun 1447 Hijriah. Kita kembali bisa berkesempatan melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam kita mohon pada Allah, semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan berbagai perintah Allah, dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu menjauhi berbagai larangannya. Kaum muslimin, di dalam Islam khususnya terkait dengan adab thalabul ilmi atau mencari ilmu, ada konsep takdzimul ilmi wal ustad, yaitu mentakdimkan atau mengagungkan ilmu dan juga pemilik ilmu itu atau ustaz atau alim, yang kemudian jamaknya adalah ulama. Ini anjuran. Bahkan kalau kita kaitkan dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat terkait dengan soal akhlak, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malakum aw an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara, jangan kalian berbicara keras-keras di atas kerasnya suara Nabi, dan juga jangan mengenceng-kencengkan suara sebagian dengan sebagian yang lain, jangan berteriak-teriak, karena dengan begitu sangat boleh jadi tidak sadar akan menghapuskan amal-amal kalian sedangkan kalian tidak mengerti. Dari sini ada istilah adab. Adab itu sampai dikatakan al-adabu atau sulukul adabi aula min imtithalil awamiri. Menjalankan adab, menjalankan tata susila kesopanan itu lebih utama, lebih didahulukan daripada menjalankan perintah. Ini artinya apa? Bahwa adab atau tata susila kesopanan terhadap ilmu, terlebih lagi terhadap pemilik ilmu, itu sangat ditekankan. Karenanya kalau ada orang yang atau masyarakat luas tidak tahu mengenai atau belum tahu mengenai
adab terkait dengan pemilik ilmu atau ulama atau kiai ini, maka kadang-kadang kemudian memandang dengan sebelah mata atau karena akibat tidak tahu itulah. Padahal adab ini bagian dari yang memang penting, dan ini jangan dihubung-hubungkan dengan soal sikap feodalistik, bahwa ta'zimul ilmi wal ustad itu bukan sebagai sikap feodalistik seperti kaum penjajah kolonial yang sangat menomorduakan pribumi, orang-orang kaya, orang-orang tuan tanah tertentu menjadi mulia, yang di bawahnya pelayan-pelayan, dan budaya feodalistik ini tidak boleh dikait-kaitkan dengan soal ini. Karena apa? Karena konsepnya beda. Dan apalagi di pesantren-pesantren itu ada istilah takzim, itu adalah keberkahan. Bahkan bukan hanya ustadznya, atau intinya sebetulnya mentakzimkan ilmu, tetapi karena yang mengajarkan itu ustadz, maka kemudian takzim pada ustadz. Dan kemudian juga terkait dengan adab mencari ilmu, memang antara lain ada istilah irsyadul ustadz. Di dalam maqalah yang sangat terkenal, Imam Ali mengatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayanin dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tulaz zamani atau wa tuliz zamani. Ketahuilah bahwa orang tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Syarat yang pertama, dzukain, cerdas, limpat, cepat atau gercep, tetapi ini kaitan dengan soal IQ, cerdas. Wahirsin, semangat. Wastibarin, juga harus sabar. Wabulghatin, ini kaitan dengan soal biaya atau SPP. Kemudian setelah bulghatin wa irsyadi ustadzin yang kelima, dan kemudian yang keenam itu adalah tulaz zaman. Petunjuk ustadz itu artinya kemudian tidak akan mendapatkan teknis-teknis petunjuk, kemudian cara memperoleh ilmu tanpa adanya adab dan tanpa adanya takzim. Nah, oleh karenanya kita mesti mengerti bahwa ada konsep takzim yang itu akan memperoleh keberkahan, walaupun jangan mentang-mentang murid atau orang yang mencari ilmu diwajibkan takzim lalu semena-mena, tentu tidak. Karena itu juga tidak diperbolehkan. Oleh karenanya kita mesti memahami mengenai anjuran untuk takzim. Bahkan selain didasarkan atas ayat di atas untuk jangan berbicara lantang, berbicara keras, karena itu tidak adab kepada Nabi, maka juga ini berlaku kepada para ulama, pada guru. Jangan membentak, jangan mengucapkan kalimat yang keras. Ini bentuk takzimnya seperti itu. Lalu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, walaupun hadisnya umum, itu katakan, beliau bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirona wa lam ya'rif haqqa kabirona. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang kecil, menyayangi yang junior, menyayangi adik kelasnya, menyayangi adik kandungnya, dan orang-orang yang di bawah usianya. Kalau sampai tidak punya sikap sayang, tidak memiliki kasih sayang kepada anak atau orang yang ada di bawahnya, itu oleh Rasulullah tidak pantas mengaku sebagai golongan beliau. Berarti kalau golongan beliau, umat Islam harus menyayangi yang kecil. Dan juga termasuk tidak pernah pantas untuk mengaku sebagai umat Rasulullah man lam ya'rif haqqa kabirona, yang tidak mengerti mengenai hak terhadap yang lebih senior, terhadap hak yang lebih sepuh. Dalam hal ini sepuh usia, terlebih lagi sepuh kaitan dengan keilmuan. Oleh karenanya ini menjadi penting untuk kita renungi betapa di berbagai lembaga pendidikan, khususnya pesantren, sikap seorang murid itu betul-betul takzim kepada gurunya. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada satu kisah
seorang murid ketika sedang belajar dengan gurunya sesekali tetapi itu sering melihat sikap murid ini agak beda dengan yang lain. Padahal dia pinter. Bedanya apa? Dia sesekali berdiri dan sering sesekali berdiri, lalu ustadznya penasaran, Anda melakukan sikap itu kenapa? Anda entar-entar berdiri sementara yang lain tidak. Kebetulan yang bersangkutan ini duduknya di samping persis jendela. Dia jawab begini, mohon maaf Ustadz, ini karena di luar sana ada anak kecil yang sedang main dan dia adalah anak dari guru saya. Anaknya aja dihormati, apalagi gurunya. Lah, ini budaya pesantren harus difahami seperti itu. Dan tentu juga kemudian berbeda dengan budaya di tempat-tempat yang modern, apalagi di kampus. Kadang-kadang kemudian malah ada mahasiswa yang ngancem dosennya. Ini bagian yang tidak berakhlak, bagian yang tidak baik. Bahkan ada satu ketika ada anak yang menghadang gurunya sepulang sekolah lalu dihajar. Ini juga bagian yang sangat tidak mulia dan insya Allah kualat orang-orang yang seperti itu. Oleh karenanya ini betul-betul hal yang cukup penting untuk kita sosialisasikan, kita fahamkan kepada masyarakat. Walaupun kita juga tidak sepakat dengan sebagian masyarakat yang kemudian demo di berbagai tempat sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak simpatik, ini juga tidak tepat. Karena kaidah hukum Islam mengatakan bahwa ad-dororu la yuzalu bid-doror. Kemadorotan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemadorotan yang lain. Bahwa tidak sepakat dengan orang yang menganggap sikap kepada guru dan kepada ulama, kepada kiai sebagai dianggap sebagai sikap feudalistik, itu perlu diluruskan dan itu madorot kalau menganggap seperti itu. Tetapi tidak boleh membuat madorot berikutnya, antara lain dengan kalimat-kalimat yang tidak simpatik. Karena apa? Karena kita memang di dalam Islam ini dianjurkan betul untuk selalu menjaga lidah dan mengatur pembicaraan, dan juga jangan menyampaikan kalimat-kalimat yang kasar. Bahkan dalam berdakwah juga sangat dianjurkan untuk menyampaikannya dengan bil hikmah wal mau'idotil hasanah, dengan penuh hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Bahkan kalau kita Rasulullah SAW sendiri beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad memiliki sikap yang keras dan kasar kepada umat, mereka pasti akan lari darimu. Oleh karenanya ini bagian yang sangat penting untuk kita fahami dan tidak juga boleh mencibir apapun yang terjadi terhadap kritikan-kritikan di dunia sosial, di media sosial yang cukup gemuruh pada akhir-akhir ini. Mudah-mudahan dalam khutbah singkat ini bisa difahami, kita bisa mengerti bahwa ada istilah untuk ta'zimul ilmi, sebagiannya adalah dengan cara ta'zimul ustadzi atau ta'zimul ulama dan ta'zimul kiai. Ini bagian dari yang penting untuk kita mengerti. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat dan kita terus mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, anak cucu kita arahkan untuk selalu menimba ilmu, khususnya ilmu-ilmu keagamaan, agar dalam hidup dan kehidupan ini selalu terarah sesuai dengan anjuran, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.